Hai teman-teman, kenalin, nama gue Evan Christopher dari Teknik Sipil Universitas Indonesia. Nah, kali ini gue akan nemenin kalian semua buat belajar dan membahas soal mengenai fisika listrik. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, let's get started. Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor satu tentunya ya. Nah, di soal nomor satu ini bisa kita lihat terdapat sebuah rangkaian arus direct current ya. Sini arus direct current, ada sumbu positif, sumbu negatif, baterai seperti biasa yang masuk ke dalam suatu sistem hambatan di sini ya. Dimana kalau kita lihat di sini ada 5 jenis hambatan, R1, R2, R3, R4, dan R5. Nah, dan kita disuruh pertama mencari arus pada setiap resistor, lalu juga kita diminta untuk mencari nilai resistansi ekivalen dari hambatan tersebut. Oh, kita jangan pakai ini, kita pakai draw yang ada di Microsoft Word saja. Nah, jadi kita diminta melakukan dua hal tersebut ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat terlebih dahulu, kita coba lihat di rangkaian ini bentuknya bukan seperti rangkaian seri dan paralel yang biasa, melainkan di sini membentuk sistem yang kita kenal sebagai jembatan Wheatstone ya, jembatan Wheatstone. Nah, pada jembatan Wheatstone ini ya kita tidak bisa menyelesaikannya dengan sistem rangkaian seperti seri dan paralel yang mungkin sudah teman-teman pelajari dulu pas SMA. Nah, berarti bagaimana cara kita menyelesaikannya ya untuk arus dan resistansi ekivalensi gitu ya? Akan lebih mudah, ya sebetulnya kita bisa untuk mencari dari nilai arus terlebih dahulu, cuman nampaknya akan lebih mudah kalau kita mencari dari nilai resistansi ekivalensi terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya untuk mencari resistansi ekivalensinya? Kita bisa mencari dengan metode yang biasa disebut sebagai delta to star method, di mana ya bentuk segitiga yang di atas ini itu bisa kita ganti dan kita sederhanakan menjadi sistem yang lebih sederhana dengan bentuk seperti ini kurang lebih. Ada rangkaian di sini, ini ke atas gini, lalu ke sini juga ada rangkaian, gitu ya. Nah, jadi rangkaian R1, R2, dan R3 kita ganti jadi RA, lalu ada RC, dan ada RB. Bagaimana cara kita menggantinya? Ya, dari delta to star method, cara menggantinya seperti ini. Pertama, kita lihat RA misalkan ya. Berapa sih nilai rangkaian A yang menggantikan R1, R2, dan R3? Itu bisa kita cari dengan cara kita lihat RA dikelilingi oleh siapa. Ternyata RA di sini dikelilingi oleh R1 dan R2. Maka kita kalikan nilai R1 dan R2, lalu bagi dia dengan jumlah hambatan yang mengelilinginya. Berarti ada R1, R2, dan R3. Kita tambahkan ini ya, R2 plus R3. Sehingga nanti teman-teman dengan nilai di sini 1 ohm masing-masing, kita akan mendapatkan ternyata nilainya sepertiga ohm. Ya. Nah, kemudian untuk RB, itu juga dengan cara yang sama, teman-teman bisa coba, R2 kali R3 dibagi, berarti kan di kiri kanannya ada R2 dan R3 gitu ya. Lalu dibagi dengan R1 tambah R2 dan R3. Hasilnya ternyata juga sama, jadinya sepertiga juga. Itu juga berlaku untuk RC ya. Berarti di kiri dan kanannya ada R1, R3, ya, ini berarti seperti ini, lalu dibagi oleh jumlah hambatannya. Tambahkan, sehingga hasilnya juga adalah sepertiga ohm. Gitu ya. Sehingga nanti kalau ini kita ganti, nanti bentuknya jadi seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih di sini ada RA, kemudian ke sini ada RC, lalu ke sini ada R4, ini RA, ini RC, ini R4 ya. Di sininya ada R5, lalu di sini ada RB ya.
Dimana kalau teman-teman lihat di sini RC dan R4 itu membentuk rangkaian seri, RB dan R5 juga membentuk rangkaian seri ya, karena tidak terdapat percabangan di sini. Sehingga ini bisa kita ganti jadi RC plus R4, jadi kurang lebih ada kayak dua seri gini di sini. Lalu seperti ini gitu. Ini rangkaian seri 1 berarti adalah RC plus R4, yang nilainya berarti sepertiga ditambah 1 berarti 4/3 ohm, sedangkan yang di sini berarti R5 tambah RB, di mana R5-nya itu 2 ohm dan RB-nya sepertiga ohm. Maka jumlahnya jadinya 7/3 ohm. Di sini masih ada RA ya, jangan lupa. Kemudian mereka R4/3 ohm ini sama 7/3 ohm ini kan ternyata membentuk rangkaian yang sifatnya paralel ya, teman-teman. Sehingga bisa kita dengan mudah cari berapa nilainya dengan menggunakan 1/R paralel gitu ya. Berarti itu sama dengan 1/4/3 tambah 1/7/3. Kita jumlahkan lalu kalikan seper gitu ya. Maka kita akan dapatkan nilai dari resistansi yang paralelnya ya, sehingga kita bisa coba 1/4/3 jadi 3/4 tambahkan dengan 3/7 berarti ya teman-teman. Lalu kita buat seper ya, itu kita dapatkan nilainya ternyata adalah 28/33. Sekarang tersisa si RA dengan R paralel ya, sehingga untuk R ekuivalensinya karena mereka jadinya kan seri ya, bisa tinggal kita tambahkan aja, berarti sepertiga ditambah 28/33. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya berapa? Kita akan mendapatkan ternyata hasil dari R ekuivalensinya adalah 13/11 ohm. Ya, kita sudah mendapatkan nilai untuk yang B. Kemudian sebelum kita masuk ke yang A, kita bisa mencari terlebih dahulu berapa sih arus total yang keluar dari baterai ini. Ya, arus totalnya gitu ya, kita bisa sebut saja I total gini. Itu pastikan adalah nilai dari tegangannya, ya tegangan total gitu, katakanlah dibagi oleh R ekuivalensinya. Ya, sehingga ternyata kita akan mendapatkan nilainya sebesar 11 ampere. Ya, jadi di sini mengalir arus sebesar 11 ampere ya, yang kemudian baru akan terbagi ke sini gitu ya. Ya, barangkali ke sini, lalu ke sini, lalu balik lagi ya. Ini belum tentu kiri ke kanan ya, teman. Belum tentu kanan ke kiri, belum tentu kiri ke kanan. Kita nanti harus analisa terlebih dahulu mana yang tegangannya lebih besar, apakah di titik C atau titik B. Karena kalau teman-teman ingat, arus itu mengalir dari yang tegangannya tinggi ke yang tegangannya rendah. Nah, pertama-tama ya, untuk mengevaluasi tersebut, coba kita lihat di titik A terlebih dahulu. Ya, di titik A, kita coba lihat di titik A di sini. Ini kan ada arus sebesar I total yang masuk. Nah, di sini masuk sebesar I total. Lalu di sini terbagi ke arah 2. Ya. Di sini ada R1 gitu tadi ya. Dan di sini ada R2. Di mana di sini terbagi menjadi I1 dan I2 gitu ya. Kita katakan I1 dan I2. Nah, karena terbagi di sini, kita bisa lihat ya dengan hukum Kirchhoff, kita tahu arus yang masuk ke suatu titik itu akan sama nilainya dengan arus yang keluar. Sehingga ya I1 plus I2 itu pasti nilainya adalah 11 ampere ya teman-teman. Nah, sampai ntar sebelumnya dia di sini dia tidak terbagi, sampai sini di titik C, di sini D, baru tuh dia akan terbagi-bagi lagi gitu ya. Nah, itu terbagi-baginya urusan yang nanti lagi. Kita belum mempertimbangkan di titik tersebut. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ya, kita I itu apa sih? I itu kan berarti adalah V1 per R1 ditambah V2 per R2 sama dengan 11 ampere. Ya. V di sini adalah beda potensial. Beda potensial antara siapa? Beda potensial antara titik A dengan titik C, itu untuk V1. Ya. Sehingga tercipta arus di hambatan 1. Sehingga ini bisa kita tulis sebagai VA min VC per R1 tambah
Sama juga untuk V2, berarti dia adalah VA min VD per R2 sama dengan 11. Di mana ya kalau kita kembali arus awalnya, VA di sini ya, dari sini kan awalnya dia 13 volt ya, 13 volt, dia mengalir sampai ke A, kita ingat ya, tegangan itu baru akan terbagi-bagi saat ada hambatan di tengah-tengahnya. Dari P dari sini ke sini, itu tidak ada hambatan sama sekali. Sehingga bisa kita simpulkan VA itu pasti masih 13 volt. Ya, sehingga ini bisa kita tulis sebagai, oke kita new page dulu, nampaknya dia tidak muat, sebentar, layout, kita new page dulu ya. Oke, nah biar muat. Di sini berarti kan bisa kita simpulkan sebagai 13 min VC per R1-nya itu 1, ya, berarti 1 gitu, tambah 13 min VD per 1 sama dengan 11. Sehingga bisa kita dapatkan jadinya 26 ya, min VC min VD itu sama dengan 11, sehingga VC plus VD itu jadinya berapa? Ini pindah ruas, jadinya 15. Kita simpan dulu untuk nilai VC dan VD-nya. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama di titik, oh sorry, ini ternyata bukan D ya teman-teman, ini B. Oke, kita ganti terlebih dahulu. Ini titik B, ternyata saya salah huruf. Ya, ini titik B, berarti tadi salah lihat huruf. Oke, ini titik B, ini titik B. Oke, ya. Kita sudah mendapatkan persamaan untuk antara VC plus VB. Sekarang kita juga bisa meninjau untuk titik D di sini ya. Kita coba untuk titik D ya dengan cara yang sama. Katakanlah seperti ini. Oke, di sini ada VC. Oke, di sini ada VB. Ya, di sini ada hambatan, di sini ada hambatan. Di sini ada R4, R5 di sini, maka di sini mengalir sebesar I4. Di sini juga mengalir sebesar I5, di sini ada D, lalu dia pergi ke sana, gitu ya. Kembali pasti sebesar I total, harus ya. Karena arusnya tidak boleh hilang ya. Arusnya yang masuk ke dalam sistem sistem John Weston ini, itu saat keluar harus nilainya sama saat dia masuk. Ya. Sehingga saat keluar juga I total. Dan dari prinsip yang sama, dari hukum Kirchhoff, ya kita tahu, pasti I4 plus I5 juga lagi-lagi adalah I total, yakni 11 ampere. Dengan cara yang sama, kita bisa lakukan peninjauan bahwa VC min VD per R4 ditambah VC min VB min VD gitu ya, per R5 itu sama dengan 11. Nah, sekarang kita lihat di titik D. Karena di sisanya ini sudah tidak ada hambatan lagi, dan kita tahu bahwa yang masuk ke titik negatif itu pasti tegangannya 0, ya sebelum dia di-charge lagi kembali jadi 13 volt, maka VD itu pasti 0 ya. Di sini VD-nya pasti 0 volt. Ya, sehingga bisa kita tulis jadinya VC per R4 tambah VB per R5 gitu ya, itu sama dengan 11. Di mana kita bisa simpulkan bahwa karena R4-nya 1 gitu ya, tambah 1/2 VB itu sama dengan 11. Sehingga kita bisa eliminasi antara VC dan VB. Ya, kita ini persamaan kedua. Ya, tadi persamaan pertama kita tahu bahwa ini sama dengan 15 volt ya tadi ya, 15 volt. Sehingga kalau kita kurangi setengah VB ternyata adalah 4 volt, minus, maka VB-nya adalah 8 volt. Sehingga berapa VC-nya? Ternyata VC-nya adalah 7 volt. Ya. Dengan begini, kita bisa mencari berapa nilai I1, I2, I3, I4, dan I5. Ya, berapa nilainya? I1 berarti adalah, ya tadi kita sudah bilang, VA min VC per R1. Maka dia nilainya adalah 13 min 7 per 1. Berarti berapa? 13 min 7 per 1 berarti adalah 6 ampere. Ya. Sedangkan untuk I2 berarti adalah VA min VB per R2.
berarti adalah 13 min 8 per 1, berarti 5 ampere. Di mana kita terbukti ya, I1 tambah I2 adalah 11 ampere. Sedangkan untuk I3, ya, karena VB lebih besar daripada VC, ya, maka arusnya ternyata betul seperti ini ya, dari kanan ke kiri. Sehingga rumus berarti adalah VB min VC per R3. VC per R3. 8 min 7 ya per 1. Berarti hasilnya adalah 1 ampere gitu ya. Seterusnya untuk I4 bisa teman-teman gunakan cara seperti ini ya juga, atau bisa juga teman-teman lakukan analisa seperti biasa. Bisa kita lihat. Di sini berarti I1 mengalir ke C, lalu ada I3 mengalir ke C, maka I4 pasti I1 tambah I3. Tapi kita coba pakai cara biasa terlebih dahulu saja, di mana di sini berarti 4 adalah VC min VD per R4. Berarti VC-nya itu adalah 7, VD-nya 0, 7 min 0 per 1, 7 ampere. Sama ya, 6 tambah 1 juga 7. Dan terakhir, I5-nya berarti adalah VB min VD per R5. Berarti 8 min 0 per 2, 4 ampere. Ya, yang keluar juga lagi-lagi 11 ampere. Sehingga kita dapat nilai dari I1, I2, I3 sampai I5, dan juga kita telah mendapatkan nilai dari resistansi ekuivalensinya. Nah, tadi kita sudah membahas 3 soal dari fisika listrik, di mana tadi kita sudah membahas nomor 1 mengenai jembatan Wheatstone ya pada rangkaian arus DC. Kemudian kita juga sudah belajar di soal nomor 2 mengenai rangkaian RL, di mana dihubungkan antara rangkaian resistor dengan induktor. Kemudian di soal nomor 3 kita juga sudah membahas tadi mengenai kapasitansi ya. Nah, teman-teman bisa banget explore lebih banyak lagi soal-soal ya, karena faktanya belajar 3 soal aja rasanya tidak akan pernah cukup ya teman-teman. Teman-teman boleh explore di buku Giancoli, dan mungkin kalau ini juga buku Serwi, di mana itu tuh banyak banget soal-soal yang bisa teman-teman akses dan bisa teman-teman pelajari di sana, yang pastinya akan berguna banget buat persiapan UTS teman-teman. Dan tenang aja, apabila teman-teman bingung nantinya saat belajar sendiri di buku gitu, teman-teman jangan ragu untuk menghubungi Korn untuk barangkali memesan kelas di kami dan juga untuk belajar bersama kami lebih jauh lagi. Nah, sekian aja dari aku. Semoga apa yang udah dipaparkan itu bisa membantu teman-teman untuk menghadapi UTS teman-teman. Semangat belajarnya. Dadah. Hai teman-teman, kenalin, nama gue Evan R. Christopher dari Teknik Sipil Universitas Indonesia. Nah, kali ini gue akan nemenin kalian semua buat belajar dan membahas soal mengenai fisika listrik. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, let's get started. Oke, sekarang kita akan coba bahas untuk soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita bisa lihat ya, sebuah solenoid memiliki induktansi sebesar 6,3 mikrohenry yang dihubungkan secara seri dengan resistor sebesar 1,2 kilo ohm. Nah, dari soal ini bisa kita lihat bahwa soal ini membahas mengenai apa sih? Ternyata membahas mengenai rangkaian RL ya, rangkaian RL pada suatu arus listrik gitu ya, pada suatu sambungan. Di mana di sini kita lihat ya, dia memiliki induktansi sebesar 6,3 mikrohenry ya, atau berarti equal dengan 6,3 kali 10 pangkat negatif 6 Henry. Kemudian dia juga dibilang memiliki hambatan gitu ya sebesar 1,2 kilo ohm atau 1.200, berarti ya 1.200 ohm. Nah, kemudian kita lihat pada soal ya, dia berkata bahwa dia disambungkan dengan sambungannya baterai gitu ya, yang tegangannya itu sebesar 14 volt. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan dengan ini ya? Kita ingat ya pada buku Holiday ya, kita memiliki
persamaan penambah arus listrik gitu ya, di mana diketahui ya sebuah fungsi arus listrik terhadap waktu. Di situ diberitahu bahwa I sebagai fungsi dari T itu adalah ternyata rumusnya itu setara dengan V per R dikalikan dengan 1 minus ya E pangkat minus R, sorry, bentar, minus RL, sorry, minus RT per L gitu ya. Oke, am I make any mistake? Nampaknya tidak ya. Di sini jadi kita bisa tahu ya, dan ini juga nampaknya selaras dengan fakta bahwa memang arus listrik itu kan memang berbandingnya eksponensial terbalik ya dengan waktu pada rangkaian RL. Kalau kita baca lagi pada soal, diberitahu bahwa berapa lama waktu yang dibutuhkan arus ya untuk arusnya itu mencapai 80% dari nilai akhir. Di mana berarti nilai akhir di sini itu adalah saat arus maksimal. Di mana berarti arus maksimal itu adalah saat I-nya, I-nya itu sama dengan V per R ya. Ini arusnya yang maksimal karena dia hanya disebabkan oleh si resistor. Mari kita sebut ini sebagai IF gitu ya. Nah, maka ini nilainya akan setara dengan nilai IF ya. Sehingga IT di sini sama dengan IF dikali 1 minus E pangkat minus RT per L. Di mana kalau 80% berarti I dalam fungsi T itu sama dengan 0,8 IF ya teman-teman. Sehingga dari sini kita bisa ketahui bahwa, ini tulis dulu A-nya, kita bisa ketahui bahwa IT per IF itu sama dengan 0,8, sehingga 0,8 itu sama dengan apa sih? Sama dengan 1 minus E pangkat minus RT per L, gitu ya. Sehingga kita bisa mencari berapa sih lama waktu yang dibutuhkan oleh soal ini. Ya, kita bisa dapatkan di sini berarti E sama dengan, sorry, di sini ada pangkatnya dulu, ketelan tadi kita. Oke, di sini ada pangkatnya. E pangkat minus RT per L itu sama dengan, berarti 1 minus 0,8, berarti dia adalah 0,2. Sehingga kita tinggal taruh ln aja di kedua sisi gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa minus RT per L itu sama dengan ln 0,2. Sehingga T-nya berapa sih? Kita dapatkan ternyata T-nya adalah ya minus L per R ln 0,2 ya, kita masukkan di kalkulator gitu ya. Maka kalau kita masukkan di kalkulator, L-nya itu adalah 6,3 kali 10 pangkat minus 6 dibagi oleh 1.200 ya, jangan lupa minus di depannya, dikali ln 0,2 ya, kita dapatkan hasilnya itu sangat kecil nilainya ya. Seberapa kecil ternyata kita mendapatkan nilainya adalah 8,45. Nah, 8,45 kali 10 pangkat negatif 9 ya, second pastinya. 10 pangkat negatif 9 second. Ya, jadi untuk mencapai 80% tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian apabila dia ingin mencapai waktunya itu adalah 1,0 RL. Nah, apa sih maksudnya 1,0 RL di sini? Ya, 1,0 RL di sini itu maksudnya adalah saat dia mencapai nilainya itu sama dengan konstanta waktu ya, konstanta waktu induksi. Berapa sih konstanta waktu induksi? Konstanta waktu induksi itu besarnya ya, sebentar, konstanta waktu induksi itu besarnya ya kita bisa sebut saja sebagai T apa ya? T ini deh dengan tanda cum laude gitu ya di atasnya. Nah, itu adalah sebesar L per L ternyata ya. L per R. Sehingga kalau dia itu sama dengan 1, kita bisa langsung masukkan nilainya di persamaan ini tadi, di mana I fungsi T itu adalah V per R ya, kali 1 minus ya, di sini berarti jadinya E pangkat minus R per L dikali T. T-nya itu adalah R per L sekarang jadinya ya, di mana mereka akan saling
kombinasi di sini ya. Sehingga jadinya 1 minus E pangkat min 1. Kita tinggal masukkan nilai V-nya. Ini jadinya kita tahu di sini adalah I fungsi dari T double aksen gitu. Sama dengan V per R. Dari 1 minus E pangkat min 1. Kita tinggal masukkan nilainya ke dalam kalkulator lagi-lagi ya. Kita masukkan, tadi V-nya itu adalah, di sini diketahui nilai V-nya itu adalah 14 volt gitu ya. Sehingga kalau kita masukkan V-nya adalah 14 volt dibagi oleh hambatannya sebesar 1200 dikalikan oleh 1 minus E pangkat min 1. E pangkat min 1 kita mendapatkan hasilnya adalah 7,37 ya, 7,37 kali 10 pangkat negatif 3 ampere ya. Sehingga kita berhasil menyelesaikan soal nomor 2. Nah, tadi kita sudah membahas 3 soal dari fisika listrik, di mana tadi kita sudah membahas nomor 1 mengenai jembatan Wheatstone ya pada rangkaian arus DC. Kemudian kita juga sudah belajar di soal nomor 2 mengenai rangkaian RL, di mana dihubungkan antara rangkaian resistor dengan induktor. Kemudian di soal nomor 3 kita juga sudah membahas tadi mengenai kapasitansi ya. Nah, teman-teman bisa banget explore lebih banyak lagi soal-soal ya, karena faktanya belajar 3 soal aja rasanya tidak akan pernah cukup ya teman-teman. Teman-teman boleh explore di buku Giancoli, dan mungkin kalau ini juga buku Serwi, di mana itu tuh banyak banget soal-soal yang bisa teman-teman akses dan bisa teman-teman pelajari di sana, yang pastinya akan berguna banget buat persiapan UTS teman-teman. Dan tenang aja, apabila teman-teman bingung nantinya saat belajar sendiri di buku gitu, teman-teman jangan ragu untuk menghubungi Core untuk barangkali memesan kelas di kami dan juga untuk belajar bersama kami lebih jauh lagi. Nah, sekian aja dari aku. Semoga apa yang udah dipaparkan itu bisa membantu teman-teman untuk menghadapi UTS teman-teman. Semangat belajarnya. Dadah. Hai teman-teman, kenalin, nama gue Evan R. Christopher dari Teknik Sipil Universitas Indonesia. Nah, kali ini gue akan nemenin kalian semua buat belajar dan membahas soal mengenai fisika listrik. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, let's get started. Nah, untuk soal terakhir kali ini, kita masuk mengenai kapasitansi ya. Di mana kalau kita bisa lihat di sini diberikan 2 keping paralel yang memiliki luas penampang 4 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Nah, mereka berdua itu dipisahkan oleh 2 material berbeda ya. Di sini berarti ada 2 material yang memiliki sifat dielektrik gitu ya, teman-teman. Di mana material pertama itu memiliki ketebalan sebesar 4 mm dan material dengan konstanta dielektriknya K1 sebesar 4, dan material kedua memiliki ketebalannya 1 mm, pastinya dengan konstanta dielektrik adalah 2. Pertama-tama di sini ditanyakan berapa muatannya jika tegangannya 9 volt, dan yang B-nya dibalik nih. Berapa tegangannya kalau muatannya 8,5 nanocoulomb gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke soal yang A dan B-nya, kita harus tahu terlebih dahulu berapa sih kapasitansi dari 2 keping paralel ini gitu ya. Nah, kita coba ingat kembali bahwa untuk kapasitansi pada 2 keping paralel yang sejajar dan dipisahkan oleh material, ya kita memiliki persamaan sebagai berikut ya, di mana kapasitansi besarnya adalah epsilon 0, ya ini adalah konstanta, dikalikan dengan A dibagi oleh, ya di sini adalah D. D di sini berarti adalah ketebalan platnya, dan dibagi oleh, oke, D1 per K1 ini untuk yang satu, lalu ditambah lagi untuk yang kedua, berarti D2 per K2 ya. Sehingga kita bisa mencari dan mengevaluasi berapa sih
nilai kapasitansinya ya. Ini berarti kalau kita samakan penyebut yang bawahnya jadinya kan kali K2 bisa naik ke atas. Itu besarnya adalah epsilon 0 A dikali K1 K2 per D2 K2 ditambah D1 K1 gitu ya. Nah, sehingga dengan itu kita bisa mencari nilai kapasitansinya karena semua datanya sudah diketahui di sini ya. Kita bisa masukkan ya. Pertama untuk konstanta R0 itu besarnya adalah 8,85, ini bisa dicatat saja. 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 ya. Kita coba masukkan. Ya, kita masukkan E0 ini sudah ada di sini. Kemudian nilai A-nya ini sudah ada dan dia dipisahkan oleh dua material ya dengan jaraknya. Jadi di sini 4 mm dan 1 mm ya. Kenapa di sini harus dibagi K1 dan K2? Nah, kita tahu bahwa kalau untuk yang berada di udara tanpa pemisah material, yaitu kan E0 A per D gitu ya, teman-teman. Nah, karena ada pemisah materialnya, di sini ada dua material, maka harusnya kayak D1 tambah D2. Tapi kita ingat, masing-masing material tuh memiliki konstanta di elektrik yang itu tuh cenderung merentang pada ruang gitu ya, sehingga masing-masing harus dibagi oleh konstanta di elektriknya. Seperti itu ya. Oh, ini nampaknya ada salah. Ini K1. Sebentar. Ini harusnya berarti pasangannya berbeda nih. D2K1, D1K2 gitu ya. Nah, kita masukkan saja di kalkulator. Berarti 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 ya, dikalikan dengan A-nya. A-nya di sini adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan dengan K-nya. Kali 4 terus lalu kali 2 begitu ya. Untuk D-nya jangan lupa kita harus ubah nilai D-nya dalam meter terlebih dahulu agar satuannya SI ya. Maka kita bisa untuk material pertama ketebalannya berarti 4 kali 10 pangkat negatif 3 dan dikalikan oleh K2 yakni 2 nilainya. Ditambahkan oleh D2-nya ya, berarti 1 kali 10 pangkat negatif 3 dikalikan oleh K1 sebesar 4. Maka kita akan mendapatkan nilai kapasitansinya itu ternyata sebesar 2,36 dikali 10 pangkat negatif 10 farad gitu ya. Bagaimana sekarang kita sudah bisa masuk ke soal A dan soal B dan bisa menyelesaikannya dengan cukup mudah. Di mana kita tahu ya terdapat relasi bahwa ya karena kapasitor itu bersifat menyimpan muatan, maka dia bersifat C sama dengan ya jangan C di depan. Maka dia bersifat Q sama dengan C dikali V gitu ya. Sehingga untuk yang A kita mau cari Q-nya, ya udah tinggal kita kalikan saja. C-nya sudah ada segini dikali dengan V-nya yang kita juga sudah tahu sebesar 9 volt ya. Kita kalikan saja kali 9, maka kita akan mendapat hasilnya itu ternyata sebesar 2,124 kali 10 pangkat minus 9 coulomb gitu ya. Atau berarti setara dengan 2,124 nano coulomb ya. 10 pangkat minus 9 itu nano ya, teman-teman bisa diingat. Dan untuk yang B, untuk kasus yang B di mana diketahui di sini adalah muatannya kali ini ya, maka kita tinggal balik saja. Kita ketahui berarti V sama dengan Q di Q. Di mana Q-nya berarti adalah 8,5 nanocoulomb dan C-nya ini yang tadi ya. Kita lakukan saja langsung. Ya, tadi Q-nya berarti 8,5 kali 10 pangkat minus 9, jangan lupa dibagi oleh F-nya. Maka di sini kita akan mendapatkan nilai tegangannya itu sebesar ya, nilai tegangannya itu ternyata sebesar 36,0169 volt ya. Sehingga kita sudah selesai untuk soal nomor 3. Nah, tadi kita sudah membahas 3 soal dari fisika listrik, di mana tadi kita sudah membahas nomor 1 mengenai jembatan Wheatstone ya pada rangkaian arus DC. Kemudian kita juga sudah belajar di soal nomor 2 mengenai rangkaian RL
di mana dihubungkan antara rangkaian resistor dengan induktor. Kemudian di soal nomor 3 kita juga sudah membahas tadi mengenai kapasitansi, ya. Nah, teman-teman bisa banget explore lebih banyak lagi soal-soal ya, karena faktanya belajar 3 soal aja rasanya tidak akan pernah cukup ya, teman-teman. Teman-teman boleh explore di buku Giancoli, dan mungkin kalau ini juga buku Serwi, di mana itu tuh banyak banget soal-soal yang bisa teman-teman akses dan bisa teman-teman pelajari di sana, yang pastinya akan berguna banget buat persiapan UTS teman-teman. Dan tenang aja, apabila teman-teman bingung nantinya saat belajar sendiri di buku gitu, teman-teman jangan ragu untuk menghubungi Korn untuk barangkali memesan kelas di kami dan juga untuk belajar bersama kami lebih jauh lagi. Nah, sekian aja dari aku. Semoga apa yang udah dipaparkan itu bisa membantu teman-teman untuk menghadapi UTS teman-teman. Semangat belajarnya. Dadah.